Boleh cerita nggak sih gimana sebelnya gue punya paspor ini? Mau traveling kemana aja itu susah banget kalau punya paspor ini. Sad but true, tapi ini bener. Jadi itu dulu aku pernah tinggal di Malaysia selama 2 tahun. I was pretty naive and not that educated. And at that time I was talking about holiday plan and whatnot with my Malaysian friend. Intinya, kalau ingin jalan berbarengan dengan Malaysia dalam hal kekuatan paspor, atau kalau mau menyaingi bahkan gitu ya, negara kita mesti makin menguatkan diri ya di bagian ekonomi yang stabil. يا جماعة ماليزيا وحلاوة ماليزيا ده الباسبور الماليزي. Pasport Malaysia sekarang makin power guys. Daripada ranking nombor 9, sekarang naik 2 tangga kepada ranking nombor 7. Pasport paling kuat dekat dunia. Dirasakan seperti mbaknya tadi yang sangat kecewa dengan paspor Indonesia, geng. Namun sangat mengagumi paspor Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan reaction sebuah video, geng, ya, dari seorang wanita Indonesia. Pengakuannya jujur ya, geng, ya. Dia sebel dan kecewa sekali dengan paspor Indonesia, geng. Namun dia malah bangga dengan paspor Malaysia. Hah? Kok bisa seperti itu, Mbak? Apa penyebabnya, Mbak? Gitu. Kan sudah colornya sama-sama merah sekarang, geng. Paspor Malaysia merah, paspor Indonesia juga mengikuti merah. Siapa tahu kalau kita mengikuti colornya itu juga akan kuat. Namun tidak, geng. Paspor Malaysia tahun 2025 ini, geng, makin mengkokoh dan disegani ataupun digemari ataupun dikagumi oleh negara-negara Timur Tengah, Eropa, dan negara-negara hebat lainnya, geng. Wah. Kira-kira sehebat apa sih paspor Malaysia ini, geng? Kok kita selalu tertinggal, terdalam, terbawah? Kok selalu ya, geng, yang paspor Malaysia ini ataupun negara Malaysia ini kok diambang di atas kepala kita? Waduh, seperti apa sih kok mbaknya sampai sekesal itu, geng? Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Boleh cerita nggak sih gimana sebelnya gue punya paspor ini? Sebel Mau traveling kemana aja itu susah banget kalau punya paspor ini. Aduh. Well, it wasn't my first time actually. I went to Europe multiple times in the past. But yeah, the application always kills me every time. What makes it worse because I live in Japan right now. People are just having a really good passport, man. For example, my husband himself, he's a Japanese. I have a lot of friends who's Japanese as well. Probably they have 2 passports. Some people have 5 passports. I was borrowing office printer to print all of the documents because it was a lot. And then my colleague was just like, hey, what are you doing? Like, yeah, just try to apply visa. And then they were like, oh really, oh my god, I feel bad for you. So I just don't have that support system, you know. Maybe if I live in Indonesia, it's gonna be different because I do have friends who's like suffering together with me. But no, I'm here alone, suffering alone, applying visa alone, feeling embarrassed alone. I don't know, I was just frustrated. As an Indonesian, it sucks. It just sucks being Indonesian. Well, sometimes I feel like maybe I should change my nationality, but I don't know. Changing my nationality to Japanese is just not me. I don't even speak the language. Well, I think I can if I want to try, but I don't really try. I don't know. It's just for a different day. But yeah, I'm just so frustrated right now. That's it. Sad but true, tapi ini bener. Jadi itu dulu aku pernah tinggal di Malaysia selama 2 tahun. I was pretty naive and not that educated. And at that time I was talking about holiday plan and whatnot with my Malaysian friend. And then yeah, I just figured out that they don't need a visa for most of the places that they need to go. Jadi paspor mereka tuh peringkat 12 dan bisa akses 181 negara.
Sedangkan paspor Indonesia ranking 67 dan bisa akses 76 negara. Bener gak sih? And I was like, lucky you. Oh my god, kita negara tetangga tapi kok nasib kita beda banget ya. Buat yang ngomel-ngomel nyuruh gue pindah warga negara, udah sih biarin aja, gue tetap cinta Indonesia kok. Gak apa-apa, kita emang lahir dengan privilege yang beda-beda. I'm just here to find my Indonesian buddies who are the same boat as me. Ya mungkin positifnya punya paspor yang lemah, kita tuh jadi sigap banget gitu kalau mau traveling. Cek expiration date, apakah paspor kita expirednya masih lama. Booking pesawat dari jauh-jauh hari, jadi suka dapat harga yang lebih oke. Booking hotel juga dari jauh-jauh hari, jadi ya mungkin kita dapat akomodasi option yang lebih oke. Mungkin. Ya udahlah, yang penting disyukurin aja prosesnya. Ya udah sih itu aja dari aku. Intinya, kalau ingin jalan berbarengan dengan Malaysia dalam hal kekuatan paspor atau kalau mau menyaingi bahkan gitu ya, negara kita mesti makin menguatkan diri ya di bagian ekonomi yang stabil, penguatan kualitas pendidikan dan kesehatan, dan juga hubungan diplomatik antar negara yang sehat dan kuat. Dan itu dia geng, pembahasan kita hari ini soal mengapa paspor Malaysia bisa jadi paspor terkuat di dunia yang bahkan masuk urutan 10 besar, yang membuat Malaysia terlihat lebih unggul daripada Indonesia. يا جماعة ماليزيا وحلاوة ماليزيا. ده الباسبور الماليزي مكتوب فيه This passport is valid for all countries except Israel. اللي هو احنا مش معترفين بيكم ولا هنعترف بيكم. Untuk pengetahuan korang, pasport Malaysia pada tahun 2025 jatuh tangga ke-7 paling terkuat di dunia. Maksudnya senanglah untuk kita rakyat Malaysia ni nak travel ke luar negara. Sebab banyak negara yang tak memerlukan visa. Kita boleh masuk negara diorang secara percuma ya. Terima kasih PM. Pasport Malaysia sekarang makin power guys. Daripada ranking nombor 9, sekarang naik 2 tangga kepada ranking nombor 7. Pasport paling kuat dekat dunia. So, dengan pasport Malaysia ni, kita boleh travel ke 116 negara. Dan boleh masuk sebanyak 171 negara. Tak payah pening dah nak apply visa lah lepas ni. Jadi, kenapa pasport Malaysia ni boleh naik ranking? Benda ni bukan nasib tapi ada beberapa faktor dia. Jom kita bincang. Yang pertama, hubungan diplomatik negara kita memang power. Negara-negara lain banyak yang percaya dengan Malaysia. Jadi kita lagi senang nak akses ke negara diorang tanpa perlukan visa. Yang kedua, imej negara dan rakyat. Jadi Malaysia ni dikenali sebagai negara yang aman. Rakyat pun friendly. Of course lah, Malaysia kan. Disebabkan itu mendapat kepercayaan. Yang ketiga, ekonomi dan keamanan. So, lagi tinggi ekonomi dan kestabilan satu politik dekat negara tu, lagi tinggi kepercayaan negara-negara lain. Sebab ni lah Malaysia punya pasport jadi kelima paling berkuasa dekat Asia. Dan kedua paling berkuasa dekat ASEAN selepas Singapura. So, kita buat perbandingan sikit lah dengan negara-negara jiran yang ada dekat ASEAN ni. Untuk Singapura, ranking ketiga dunia. Untuk Brunei, ranking ke-14 dunia. Untuk Thailand, ranking ke-50 dunia. Dan untuk Indonesia, ranking ke-52 dunia. Jadi kenapa benda ni penting? Kalau korang ni pernah ada sejarah ataupun pernah apply visa, korang tahulah betapa lecehnya prosedur dia. Kena isi borang, kena bayar fee, kadang-kadang ada yang kena interview. Leceh weh. Tapi bila pasport kita power, semua benda ni tak payah. Mendarat je, chop, terus jalan. Punya senang. So, korang rasa Malaysia punya ranking untuk pasport boleh naik lagi ke tak? Ataupun korang ada pengalaman yang nak apply visa susah gila? Cuba komen sikit kat bawah. Ya geng, buat orang-orang yang suka traveling dan buat orang-orang yang mempunyai uang yang ingin jalan-jalan ke luar negara kayak gitu geng. Ya, pastinya sama juga yang dirasakan seperti mbaknya tadi yang sangat kecewa dengan paspor Indonesia geng. Namun sangat mengagumi paspor Malaysia. Karena kenapa? Ya paspor Malaysia geng 2025 udah nomor 7 geng. Selamat kepada negara Malaysia karena sudah selalu melampaui kita. Kayak gitu. Ini fakta, bukan hoax ataupun bukan mengada-ngada ataupun bukan apa ya geng ya. Jadi pantas saja geng, mbak ini sangat kecewa dengan paspor Indonesia namun bangga saat melihat paspor Malaysia. Faktanya apa Malaysia? Ya, faktanya tentang kerjasama. Banyak negara-negara luar, negara-negara yang lebih mempercayai negara Malaysia, saling menjaga
hubungan dan lain sebagainya, diplomatik dan lain sebagainya ya geng ya. Dan paling satu ya geng ya, uh, apa namanya, orang Malaysia tidak membuat hal ataupun tidak apa namanya ya, ada juga yang bekerja di luar negara, namun tidak seperti kebanyakan orang-orang kita ya geng, yang sudah tercatat kriminalnya ya mungkin ya lumayan banyak sih di negara orang kayak gitu. Mungkin itu juga bisa menjadi penyebabnya juga ya geng ya. Jadi kalau masuk tanpa apa kan itu sudah rekor dunia kayak gitu ya geng. Jadi ya mungkin paspor kita memang ya sangat lemah lah geng. Jadi pilu sekali ya geng ya. Sedangkan paspor Malaysia makin menunjak, paspor kita malah makin menurun. Waduh, waduh, pantasan saja mbaknya sudah panas ataupun marah gitu geng ya. Jadi ya tetap aja lah cintain produk kita, memang ada kelebihan dan ada juga kekurangan. Namun ya menurut ini banyak yang kekurangannya sih. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, dan share-nya. Apapun benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.